Oke, siapa yang mau berdoa? Ayo, siapa yang mau berdoa? Saya, Kak. Ya udah, ayo. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, Kau sudah jagai kami dari pagi ini sampai malam ini. Biar Tuhan, kalau kami mau mulai Kidshelter, biar Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong pimpin kami dari mulai Kidshelternya sampai akhir ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, kita main bentar ya. Oke. Udah kelihatan? Apa? Coba ambil Alkitabmu. Mungkin sudah lama nggak pernah kamu buka. Ya, masih punya nggak Alkitab? Dan sering amat Kak Yudi dibuka. Masih ada Alkitabnya nggak di rumah? Asik. Masih. Oke. Sekarang coba buka Alkitabnya. Nanti kakak akan sebutkan sebuah kitab, lalu sebutin pasal dan ayatnya, lalu sebutin kata keberapa. Nah, tugas kalian buka Alkitab, menemukan pasal, ayat, terus kata-katanya. Kalau sudah ketemu, diem-diem aja. Kemudian cari bendanya, umpamanya garam. Kalian diem-diem ke dapur ambil garam, lalu tunjukin di depan kamera. Nah, kalau di situ bukan benda tapi tertawa, umpamanya diperagain aja. Gitu ya. Yang duluan menunjukkan di depan kamera nanti yang menjadi pemenangnya. Dapat poin. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap kita buka pertanyaan pertama. Salah. Contohnya Matius 10 ayat 10 kata ke-10. Coba dibuka dulu. Matius 10 ayat 10 kata ke-10. Dihitung. Benar nggak kata-katanya itu ketemunya kata baju? Benar nggak? Benar, Kak. Nah, kalau benar ketemu kata baju, kalian maju di depan kamera. Benar. Baju. Gitu ya. Itu kelihatan sih, Kak. Ya, tunjukin. Jadi nggak usah disebutin kata-katanya, tapi tunjukin ini bendanya. Oke, udah ngerti? Kalau sudah, kita mulai. Tetot, Yosua 4 ayat 3 kata ke-9. Ayo buka. Yosua 4 ayat 3 kata ke-9. Cari barangnya, lalu tunjukin di depan kamera. Ya. Kalau sudah ketemu, tunjukin di depan kamera. Batu, Kak. Batu. Tapi nggak punya Tunjukin batu. barangnya dong, jangan disebutin. Aduh. Nggak punya, Kak. Alatnya. Nggak punya. Nggak punya. Ya, itu Farel. Kalau gitu Adrian sama Farel dapat deh. Ya. Soalnya dibilangnya batu. Ya, Yosua 4 ayat 3 kata ke-9. Ini batu, Pak. Batu. Ini batu. Aku akan ambil batu. Ya. Batu. Oke, pertanyaan kedua. Amsal 6 ayat 6 kata ke-5. Cari bendanya ya. Ayo, Amsal 6 ayat 6 kata ke-5. Cari dulu, diam. Batunya sempurna banget, Bu. Ya, udah soal kedua, Ezra. Ya. Ada, Kak. Saya punya, tapi nggak tahu. Amsal. Ya, Peter duluan dapat. Udah ketemu. Apa itu? Udah tahu, Kak. Oh, Yeremia dapat. Siapa lagi yang dapat? Amsal berapa nomor semut? Udah tahu di mana semut? Semut di manakah semut? Biasanya deket gula. Semut itu deket gula biasanya. Itu tidak ada gula, Kak. Ini pun sebenarnya meja kerja tempat saya, Kak. Nah, nanti kan nanti yang nyatetin ya, yang dapat. Oke, lanjut.
Yang ketiga. Kenapa, Farel? Ayo Farel, mulai lagi. Ayub 13 ayat 25 kata kelima. Dua. Ayo. Ayub 13 ayat kata kelima. Yang udah dapat cari barangnya. Daun. Kalau alat ini di luar doang bisanya. Siapa yang ngomong? Gilbert tadi ya? Ini pun sebenarnya gak boleh keluar, soalnya takutnya ada ular. Ah, itu ada yang liatin tuh, Farel. Ya, aku tahu itu sebenarnya daun juga, Kak. Iya, daun. Ya, oke. Oh, itu si Peter nunjukin di gambar itu, daun. Gambar daun, iya. Ah, Susah Kak cari daun. susah ya, karena di dalam rumah ya. Oke, lagi lanjut. Yang ini gampang nih. Pasti punya semua orang. 1 Timotius 6 ayat 10 kata ke-7. Gampang tuh. Pasti semua punya di rumah. Ayo. Ayo. Batu. Yang batu oke. 1 Timotius 6 ayat 10 kata ke-7. Ketemu kata apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, aku tahu, Kak. Tadi dulu ya, Kak. Ayo, diam. Tunjukin barangnya di depan. Diam. Bentar. Diam. Jangan bilang-bilang, diam. Ah, ada yang kasih warna merah. Wah, keren. Warna merah. Yeremia. Kenapa, Isra? Ezra kenapa? Kak. 10.000. Aku Kak. Mana lagi yang ada? Oh, Biasanya ada duit kerokan Kak, tapi kok hilang ya? kerokan, nggak apa-apa. Kerokan. Ya, oke, banyak nih yang dapat duit nih. Ya, ada Adrian, ada Farel, ada Peter, Ke gunung lagi. Ezra. Iya. Kalau duit gampang ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Mazmur 124 ayat 6 kata ke-10. Ini juga gampang kalian. Mazmur. Ayo. Ini biar Alkitabnya udah lama nggak pernah dibuka. Pasti lengket-lengket nih. Makanya mesti dibuka biar nggak lengket kertasnya. Mazmur 124 ayat 6 kata ke-10. 1, 2, 3, Tunjukin depan kamera. Gede-gede tunjukinnya. 8, 9. Itu Peter, Adrian. Gigi, ya ketemu kata gigi. Kenapa nggak kasih tahu giginya kubur saja? Yosef. Lanjut ya. Matius 5 ayat 13 kata ketiga. Kalian juga punya nih pasti. Kalian pasti juga punya nih. Matius 5 ayat 13 kata ketiga. Diam. Cari barangnya. Diam. Iya, Jeremia. Farel, Kak. Iya, Farel. Waduh, bawa bungkusannya. Mana lagi? Ezra. Siapa lagi? Joseph. Siapa lagi? Peter. Apa ketemu kata-katanya? Garam. Ya, garam ya. Wah, bawa tempat-tempat garam. Oke, hey Clay. Ayo Clay, ayo kita main Clay. Buka Alkitab Clay. Belum Kak. Ya, lagi ya. Karena itu jangan lupa catat. Pengkhotbah 3 ayat 4 kata ke-8. Nih pengkhotbah ada di mana nih pengkhotbah? Perjanjian lama. Pengkhotbah. Ya, pengkhotbah 3 ayat 4 kata ke-8. Ini kalian juga bisa, nggak perlu nyari nih. Tunjukin di depan kamera. Gilbert duluan. Oke, tertawa. Ya, lagi.
Lagi, yang ini diam-diam ya. Ini pasti setiap rumah punya. Wahyu 3:7 kata ke-17. Ayo buka Alkitabnya. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu Diam-diam. 7. Nih. Diam-diam, cari barangnya. Belakang kalian ada itu. Diam-diam. Ya. Diam-diam. Diam-diam. Langsung dapat. Iya, Adrian langsung dapat. Ezra dapat. Siapa lagi yang dapat? Peter dapat. Farel dapat. Ya, apa tadi? Ketemunya? Dapat Adrian. Kunci. Ya, kunci ya. Lagi. Ini agak sulit tapi kalian semua pasti punya di dapur. Keluaran 31 kata ke-9. Kalau nggak tahu tanya mama. Pasti tahu nih mama. Kalau laki-laki biasanya nggak tahu, tapi mama pasti tahu. Keluaran 16 ayat 31 kata ke-9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ketumbar itu. Ayo cari tanya mama. Mama apa ini? Apa ini? Ketumbarnya udah dipakai barusan. Habis. Ayo, siapa yang berhasil menemukan ketumbar? Tunggu dulu Kak, ya lagi nyari. Ketumbar yang mana? Ayo, tanya mama. Ketumbar itu yang kayak lada itu kan, Kak? Iya, bulat, Kak. ada, tapi yang putih. Yang ada putih. Ayo, yang kuning-kuning. Mana? Oh iya, Farel udah dapat. Siapa lagi yang dapat? Ketumbar. Ketumbar. Ada yang bawa HP-nya langsung ke dapur. Farel. Ezra dapat nggak? Wah, Yang itu mana? Peter dapat. Ketumbar. Peter mana? Ketumbar pengen lihat dong, Peter. Ya, Joseph Sam dapat. Joseph dapat. Peter pakai gambar. Pinteran dia. Oke lagi. Ini Enggak ada. pasti kalian punya juga nih. Yesaya 9 ayat 4 kata ketiga. Yesaya 9 ayat 4 kata ketiga. Nah, ada di bawah kalian itu. Ada di bawah kalian itu. Adanya itu di bawah kalian. Adanya itu di bawah kalian. Tunjukin depan kamera. atau yang? Maksudnya yang itu apa? Enggak ada, Kak. Yang. Masa? Ya. Oh, salah ya? Adanya yang. Oh, salah ya? Oh, salah. Berarti lewat. Kata Harusnya kedua, harusnya kata kedua. apa itu? Sepatu harusnya. Salah. Salah ayat. Oh, ayatnya salah ya? Oke, dilewatin kalau gitu. Lanjut, Kak. Ini yang terakhir. Satu papiku. Bilangan 5 ya, 23 kata ke-9. Bilangan tuh. 1, 2, 3, 4. Bilangan 5 ayat 23 kata ke-9. Cari. Iya, Adrian, Peter, Kertas. Farel. Apa jawabannya? Kertas. Siap. Ezra juga dapat. Ya. Kan jadi robek. Oke. Kertas Kak, kertas. Ya, oke deh. Oke. Ya, oke. Mainnya sudah dulu. Kita mau Makasih. sharing-sharing lagi ya. Kita masih di bagian keempat tentang percaya diri. Nah, apa itu percaya diri? Nah, bagaimana Tuhan memandang kita, kita memandang diri kita bagaimana seperti Tuhan memandang kita ya. Kita percaya diri. Kenapa mesti percaya diri? Karena Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini gitu ya. Jadi Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau kita pintar, mau kita nggak pintar, mau kita berasa nggak pintar, berasa bodoh, Tuhan tetap mengasihi kita. Oke, ini ayat hafalan yang terakhir bulan ini. Siapa yang menghafal? Saya, Kak.
Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya akan melihat yang memulai kerjaannya yang baik Di antara di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Di Filipi 1 ayat 6. ya, good. Kak, coba saya ke tadi. Yo, silakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir Kristus Yesus. Pada hari Kristus Yesus. Oke, ada lagi? Adrian, Farel, siapa lagi? Yo. Siapa tadi? Kita baca lagi deh. Nah, ini dia. Akan hal ini aku akan yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik. Memulai pekerjaan Memulai yang baik kan. antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Oh, aku agak salah nih. Harusnya akan hal ini aku yakin sepenuhnya akan melihat Ia yang memulai salah murid sih. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ya, jadi Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan meneruskan sampai Tuhan datang, maksudnya begitu ya. Jadi kalau Tuhan sudah memulai hal yang baik dalam diri kalian, Tuhan juga terus akan meneruskannya. Nggak peduli nanti, walaupun nanti di jalan ada masalah, ada tantangan, nggak peduli, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Ya, kita lihat ya. Di sini, nah siapa yang kemarin ibadah? Pasti tahu ceritanya ini. Siapa ini namanya? Namanya Ben. Ben itu disleksia atau disleksia nggak? Nggak tahu, Kak. Nih, disleksia tuh kayak gini nih, kalau baca buku ya apa kata-kata dalam buku itu berantakan kayak begini, yang kayak Yudi tulis di depan kepalanya ini. Jadi umpamanya dia mau nulis apa nih? Mau nulis apa ya? Rajin gitu. Nanti yang keluar kata-katanya kayak begini nih, berantakan begini. Jadi dia sulit untuk membaca. Itu namanya disleksia. Ya. Jadi disleksia itu sulit untuk fokus membaca. Nih. Ya, jadi si Ben ini dikasih tugas sama gurunya untuk baca buku. Bukunya judulnya ini tadi nih. Sebenarnya itu buku yang menarik, cuma masalahnya Ben nggak bisa baca. Ayo Di, Ya, aku pernah dengar cerita ini tapi lewat YouTube. iya. Ada filmnya ya, yang orang India ya. Tapi namanya bukan Ben kalau nggak salah. Ada filmnya juga, anak India itu yang dia disleksia, terus dia sukanya menggambar. Tapi bagus juga. Lumayan gambarnya, Kak. Iya, ya. Jadi sulit belajar menyebabkan masalah dengan baca, menulis, dan mengeja. Jadi dia tuh kalau baca susah pokoknya. Ya, kayak gini, setiap ketemu buku, langsung yang dilihat dia itu hurufnya berantakan. Jadi nggak bisa ngebaca dia. Gitu. Nah, ketika dia dikasih tugas membaca itu, sebenarnya gampang. Tapi dia merasa dia orang paling bodoh sedunia. Dia marah. Cuma baca, yang lain udah bisa baca, aku sendiri yang nggak bisa baca. Aku ini orang paling bodoh, orang pecundang gitu ya, seorang yang loser gitu, kalah gitu, nggak seperti yang lain. Dan ibu guru ini pasti memandang aku juga orang yang paling bodoh karena nggak bisa baca, udah sembur gini. Mamanya cuma nanya, gimana bukunya? Si Ben-nya bilang, bukunya bagus. Gitu. Bilang aja kalau
kesulitan, kamu bisa nelpon Bu Guru, nanti Bu Guru bantu. Nah, dengar itu dia merasa diremehkan, dia marah, gitu ya, dia marah. Karena dia merasa, kalau nanti aku ngomong lagi sama Bu Guru minta bantuan, aku pasti dipandang paling bodoh di kelas. Gitu. Sulit ya dia ini. Kemudian karena dia emosi, dia marah, dia keluar, dia ketemu kakaknya. Ya, dia ketemu kakaknya lagi bikin pagar. Terus, kenapa kelihatannya bete gitu kan? Kakaknya bilang, kalau kakak mah enak, kakak mah selalu jadi juara, kakak disayang papa mama, kakak pintar gitu kan? Nggak boleh ngomong gitu kan? Ditanya lagi gimana baca bukunya? Tambah marah lah dia. Tahu lah, nggak usah ngomongin itu. Aku paling susah kalau disuruh baca. Rasanya mustahil aku bisa baca. Dia marah, bete gitu ya. Jadi kalau dia lihat itu kakaknya pinter memang. Nah, kemudian ketika mulai bete dia bilang sama kakaknya, "Kak, udah sini aku bantuin aku deh, Kak. Bantuin aku." Nah, kakaknya bilang begini, "Hati-hati kalau maku itu kamu harus konsentrasi, harus fokus. Kalau enggak nanti tanganmu bisa kena." Gitu kan. Hati-hati. Ya, aku memang sulit untuk memfokuskan diriku. Aku memang sulit untuk belajar. Aku sulit untuk fokus bisa membaca. Jadi kemudian kakaknya bilang gini, nggak cuma kamu sebenarnya. Mama pernah nggak cerita sama kamu soal aku? Aku pernah gagal. Si Ben kaget. Ternyata kakaknya yang dianggapnya paling pintar, ternyata pernah gagal. Masa sih kakak gagal? Kakak kan orang paling pintar. Aku nggak pernah lihat kakak gagal. Kakak itu pinter banget gitu ya. Nah, kemudian kakaknya cerita. Gini ceritanya. Waktu itu kakak kuliah, kakak nggak fokus. Kakak gagal. Kakak mengecewakan semua orang. Kakak merasa kecewa juga, merasa bodoh. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kakak. Ada satu ayat nih, ayatnya ada di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ayo buka Alkitabnya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Roma 8 ayat 38 sampai 39. Udah ketemu belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Farel baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuai makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, itu firman Tuhan bilang, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa walaupun malaikat pun nggak bisa memisahkan, karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya, apapun yang terjadi sama kita, dia tetap menerima kita, dia tetap sayang sama kita, dia tetap mengasihi kita, nggak peduli mau ada apapun ya. Itu dibilang walaupun mati, hidup, malaikat, pemerintah, terus apalagi itu makhluk-makhluk lain, kuasa-kuasa lain, baik yang ada di bumi, di laut, dimanapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jangan pernah merasa sedih, jangan merasa bodoh, jangan merasa sendiri, jangan merasa merasa nggak bisa, merasa paling buruk. Ya, apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu firman Tuhan bilang tadi ya.
dalam itu tadi. Ya. Nah, ketika kakaknya cerita ini, dia kasih firman ini, si Ben baru tersadar. Iya ya, saya masih punya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah tinggalin aku. Iya, Tuhan tidak pernah tinggalin kamu. Ya, aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalin aku. Nah, lalu coba kamu fokus. Si Ben coba fokus memaku paku tadi, dan ternyata dia berhasil. Nah, itu kamu bisa fokus sampai memakunya nggak kena tangan. Nah, kemudian kakaknya ngomong kalau kamu fokus, belajar fokus, kamu pasti bisa. Minta pertolongan Tuhan supaya kamu bisa membaca. Si Ben lalu berkata, tapi aku sulit. Jangan bilang sulit. Percaya kamu pasti bisa. Kamu harus mencoba fokus, gitu ya. Lalu kakaknya bilang begini, oke, kakak punya solusi nih. Kalau kamu kesulitan membaca, nih kakak kasih aplikasi. Jadi dengan aplikasi ini kamu bisa mendengarkan suaranya sambil kamu melihat bacaannya. Dengan begitu kamu bisa lebih konsentrasi. Kamu bisa mendengar suaranya sambil kamu baca bukunya. Wah, ini baru solusi yang keren, kata si Ben ya. Jadi aku bisa belajar sambil aku fokus, dengerin suaranya sambil aku membaca. Nah, kemudian si Ben mulai belajar fokus. Dia senang hari itu dia mendapatkan solusi dari kakaknya. Dia senang karena hari itu dia dapat sesuatu yang baru. Dia nggak bete lagi ya, dia bisa ketawa sekarang. Nah, itu ya, jadi apapun keadaan kita tetap dikasihi Tuhan. Yang penting tetap fokus. Nih, Kak Yudi mau kasih tahu nih. Ada orang-orang yang menderita penyakit seperti si Ben, bukan penyakit ya sebenarnya, itu apa ya? Kekurangan lah ya. Ini orang-orang terkenal loh. Kalau kalian pernah baca, nanti cari bukunya Leonardo da Vinci, yaitu seniman. Dia yang menggambar Mona Lisa, dia menggambar Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir. Lukisannya bagus-bagus, mahal-mahal. Ya. Yang sebelah kiri itu kan, yang foto orang tua yang rambut putih itu orangnya terkenal banget loh, Kak. Ya, Dia scientist. Dia science ya, loh, Kak. Saintis ya, namanya Albert Einstein ya. Dia yang menemukan teori relativitas. Dia yang menemukan itu bom nuklir tuh, yang teorinya dijadikan untuk membuat bom nuklir tuh. Menemukan apa, Kak? Teori relativitas. Nah, nanti kamu belajar ya, nanti di sekolah dipelajari itu teori relativitas. Nah, nih sebelahnya ada Lee Kuan Yew. Ini Perdana Menteri Singapura waktu itu. Ini juga tadinya semua disleksia nih, nggak bisa baca. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Sebelahnya ada Steven Spielberg. Steven Spielberg itu yang bikin film Transformer, bikin film Batman, filmnya banyak nih ya. Terus filmnya Avenger? Bukan. Filmnya film-film yang terkenal, film-film box office. Ya, ini namanya Steven Spielberg. Jadi mereka telah membuktikan bahwa disleksia tidak menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan dan mengubah dunia. Itu ya. Jadi disleksia atau kekurangan apapun yang kamu miliki tidak akan menghalangi kamu untuk dipakai Tuhan sampai akhir. Tadi kan Tuhan bilang Tuhan akan meneruskan pekerjaan yang baik yang sudah dimulai sampai akhir Tuhan Yesus datang. Ya, sampai hari Tuhan Yesus. Artinya pekerjaan yang Tuhan mulai dalam diri kamu, Tuhan siapin kamu jadi orang pintar, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi pilot, jadi apapun yang kamu pengen, kamu cita-citakan, Tuhan akan meneruskannya sampai akhir, sampai hari Tuhan datang. Kalau kamu
belum sempat meninggal, Tuhan udah datang, berarti kamu masih hidup, diangkat. Artinya pekerjaan Tuhan terus terjadi atas hidup kalian, tidak pernah gagal. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari kalian, ya, apapun keadaan kalian. Oke, itu sharing Kak Yudi hari ini. Siapa yang mau sharing hari ini? Boleh sharing. Coba sebutin apa kekuranganmu yang bikin kamu bete. Ada nggak yang mau sharing nih? Kak, aku sulit sekali mengerjakan ini. Kak, aku sulit sekali ini. Ya, seringkali bikin aku bete, Kak. Terus kamu menemukan solusinya. Ternyata aku dapat solusinya, Kak. Gitu. Kalau Kak Yudi itu, kalau belajar harus melihat. Jadi umpamanya di kelas, Kak Yudi sulit menghafal, tapi kalau di kelas gurunya nerangin, Kak Yudi baca, Kak Yudi melihat, Kak Yudi ingat. Jadi waktu ujian nanti yang diingat apa? Oh, waktu itu Pak Guru menerangkan, dia nulis di papan tulis ini, aku ingat kata-katanya ini, jawabannya ini. Nah, gitu. Jadi begitu kalau Kak Yudi. Tapi kalau suruh belajar, baca buku terus, nggak bisa, susah. Nah, caranya gimana akhirnya Kak Yudi? Kak Yudi menyalin dari buku itu, Kak Yudi salin di buku catatan. Karena waktu Kak Yudi menyalin apa kata-kata dalam buku itu, Kak Yudi sudah ingat paling tidak waktu menyalin. Kemudian setelah itu Kak Yudi bawa lagi, baca lagi, maka lebih ingat lagi. Nah, jadi memang harus menemukan solusi sendiri waktu kita belajar kalau kita punya kesulitan. Gitu. Itu ceritanya Kak Yudi dulu waktu belajar sulit. Kak Yudi belajar menyalin apa-apa yang ada di buku yang harus dipelajari. Gitu. Yuk, kalian siapa tahu ada cerita yang lain bisa membantu teman yang lain nanti. Saya kayak gitu Kak sebenarnya. Hmm. Kekurangannya, aku nggak perhatiin kayak kakak, saya lupa. Gitu ya. Kak Yudi tuh bikin ini catatan kecil di kertas kecil ditempel, kadang-kadang dibawa sampai ke toilet aja dibawa, sambil nongkrong dibawa gitu ya, supaya ingat karena Kak Yudi sulit menghafal. Jadi dengan begitu lebih cepat dan apa ya, lebih cepat ingat gitu ya, karena udah berulang-ulang. Gitu. Sama ini pelajaran yang Kak Yudi sulit itu, olahraga. Olahraga itu sulit buat Kak Yudi. Ya. Waktu disuruh latihan ini, roll apa itu, yang salto begitu, Kak Yudi gagal tuh sampai pinggangnya sakit. Gitu. Ada nggak kalian yang pernah mengalami apa sesuatu kekuranganmu itu yang bikin kamu bete? Mungkin bukan soal pelajaran, mungkin hal yang lain. Aku punya kekurangan. Kekurangannya apa? Aku kalau marah pengen banting barang. Wah, itu kekurangan juga itu. Ada? Ada yang mau sharing? Ayo yang mau naik kelas 5? Yang sudah naik kelas 5? Sharing-sharing? Oke, kayak kalau nggak ada, kayak ditutup dulu dengan ini. Apapun kekuranganmu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, siapa tadi mau ngomong? Isra. Kak, kalau aku suka marah-marah Kak, kalau suka mukul-mukul sama banting barang. Waduh, hati-hati nih, mama papa mesti beli barangnya yang plastik semua deh, kalau dibanting nggak pecah. Barangnya bukan yang mewah-mewah, pokoknya yang nggak mewah. Iya ya. Nah, ada lagi. Kemarin Ezra nanya apa sama Kak Neti? Oh, itu apa? Apa? Roh. Roh.
Oh, roh itu apa ya? Roh itu ya roh, nggak kelihatan roh itu. Setiap manusia juga punya roh yang nggak kelihatan dalam diri kita. Dan nanti roh itu begitu kita mati, roh itulah nanti yang dibawa ke surga. Gitu. Maksudnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu juga roh. Roh Kudus roh. Malaikat roh. Hantu juga roh. Nah, itu maksudnya yang nggak kelihatan, nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba, nggak bisa terlihat. Itu bentuknya roh. Gitu. Nggak ngerti, Kak. Nggak ngerti ya, emang sulit dimengerti itu. Karena nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa menjelaskan roh itu seperti ini, nggak bisa. Pokoknya Iya Kak, malaikat, habis itu setan ya Kak. ya, pokoknya yang nggak kelihatan itu, yang ada pribadinya sebenarnya itu roh. Yesus ada, tapi nggak kelihatan di mana dia. Nah, karena dia bentuknya roh. Lalu malaikat nggak kelihatan, tapi dia ada. Ada roh. Setan ada nggak? Ada. Pernah lihat nggak? Nah, pernah Kak. Kenapa? Karena dia roh. Gitu. Kak, kalau hantu-hantu itu gimana? Nah, itu juga roh. Tapi itu perwujudan gitu ya. Enggak. Kalau dipegang sebenarnya nggak bisa karena dia hantu. Roh gitu ya. Roh itu nggak bisa dipegang. Nggak bisa disentuh. Itu nggak kelihatan. Dan nggak bisa makan. Jadi jangan takut dimakan hantu. Karena kalau roh nggak bisa makan. Gitu. Yang bisa makan orang. Oke, yang naik kelas 5, foto dulu katakan Neti. Foto dulu yuk. Kalau yang naik kelas 5 itu Simon kan? Mana Simon? Simon Nggak ada. Oh, mau ke gereja. Yaudah, buka dulu kameranya. Kita foto dulu. Siap? Aku mau ke pantai. Mau ke pantai? Pantai mana? Siap. Yuk, siap ya. 1. Kaleb, Evan, di mana kau? Adakah dirimu? 1, 2, 3. Ya. Ya, oke. Hari Minggu, Sabtu ya? Sabtu ini ya. Hari Sabtu nanti ada acara kenaikan kelas. Jadi kalian datang ya. Nanti linknya dibagi. Udah dibagi linknya, Mak? Udah sih, nanti dibagi. Oke, nanti linknya dibagi lagi sama Kak Neti. Jadi mulai minggu depan Kids Altarnya yang udah kelas 5 akan ganti kakak. Nanti ketemu hari Sabtu. Kenalan sama yang masih kelas. Oh ini aku belum foto. Oh, belum foto. Ya, foto lagi sekali lagi. Yuk, 1. Nah, siap. 1, 2. Yang ganteng dong. 1, 2, 3. Oke. Waduh, ada yang di pantai itu fotonya. Pak, aku gunting rambut. Iya, cakep tuh. Kayak tentara. Cita-citanya jadi tentara ya? Bukan. Oh, bukan. Ya. Ada yang mau naik kelas, yang mau meninggalkan Kak Yudi, yang mau pesan-pesan sama Kak Yudi, ada nggak? Aku kelas 4 sekarang. Kasih Kak Yudi. Diajari Rafael. Iya. Kak Yudi. Ada yang mau pesan-pesan sama kakak nggak? Maafin kakak ya kalau ada salah-salah kata. Harusnya kata ini seharusnya. Terima kasih Kak Yudi udah. Terima kasih Kak Yudi kan Neti udah ngajarin. Ada yang salah Kak Yudi. Ya, sama-sama. Dari awal dari Tetap ikut Kids Altar ya. Nanti kalau ada apa-apa masih mau ketemu, hubungin Kak Yudi juga nggak apa-apa. Grupnya belum dibubarin. Ini kapan Kak? Ya. Acaranya hari Sabtu ya, jam berapa Bu? Nanti
Nanti di grup dulu ya. Nanti di grup dikasih tahu kapan acaranya, jam berapa. Maafin aku ya Kak kalau aku sering nakal. 10. Jam 10 hari Sabtu. Iya. Oh, jam 10 hari Sabtu. Nanti lewat Zoom ya. Nanti kita ya harusnya sih onsite, cuma karena COVID-nya lagi naik lagi, makanya kita online dulu lah, lebih aman. Terutama kan kelas-kelas kecil itu belum vaksin ya, jadi mesti hati-hati lah. Di gereja juga yang kelas kecil kan sementara ditutup dulu, karena ada beberapa kakak yang kena COVID juga. Ya, kita doain kakak-kakak yang kena COVID sembuh, adik-adik juga yang kena COVID juga biar cepat sembuh. Oke. Kalau nggak ada lagi, Kak Yudi mau berdoa buat kalian. Yuk kita berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa. Caleb lagi sakit ya? Minum tolak angin ya? Yuk. Bapak di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami sore hari ini melalui Kids Altar ini. Tuhan bersyukur buat anak-anak yang Tuhan selalu pelihara. Tengah pandemi, sekolah baru, mulai on-site, Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih buat firman-Mu mengajari kami. Tuhan tidak pernah tinggalin kami, apapun yang terjadi dengan kami. Dan hari ini adalah hari pertemuan terakhir buat anak-anak kelas 5 yang akan naik kelas bersama dengan Kak Yudi. Biar Engkau tetap menjaga mereka, tetap semangat ikut Kids Altar, supaya rohani mereka tetap bertumbuh, iman mereka bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Adrian, Joseph, Jeremia, buat Rafael Timothy, Farel, buat Dave, buat Caleb, buat Clay, buat Gilbert, buat Evan, dan buat teman-teman yang hari ini nggak hadir juga. Tuhan Kau menjaga, memelihara, melindungi mereka. Berkati dimanapun berada, berkati papa mama juga dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Terus buat berhasil, boleh menjadi saluran berkat terus buat anak-anak-Mu sampai mereka berhasil mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap pekerjaan Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang baik atas hidup anak-anak-Mu ini tidak akan pernah gagal, tetapi Tuhan akan terus mengerjakannya, membukakan jalan untuk anak-anak-Mu mencapai berhasilan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah. Tuhan menjaga kami, memelihara kami selalu. Biar berkat Tuhan juga turun atas kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus berlimpah-limpah atas hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Amin adik-adik, sampai ketemu hari Sabtu. Semua datang.